Good morning grade 9. Kita ketemu lagi di mata pelajaran prakarya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak siapkan buku prakaryanya ya. Oke, jika sudah siap, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya anak-anak diberikan hikmat Tuhan untuk mengerti materi kita hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan belajar mata pelajaran prakarya. Tuhan kiranya memberkati anak-anak kelas 9 sehingga anak-anak kelas 9 dapat mengerti materi prakarya pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan masuk di bab 3 tentang budidaya ternak hias. Kita siap-siap, setelah ini kita akan mulai. Nah, anak-anak, silakan anak-anak amati gambar satwa di samping. Pernahkah anak-anak melihat budidaya ternak hias satwa tersebut di lingkunganmu? Ya, mesti pernah ya. Ada ayam, ada burung lovebird, itu lovebird ya anak-anak ya. Terus hamster, terus ada ikan gupi. Oke, kita next lagi ya. Oke, yang pertama kita akan masuk tentang budidaya ternak hias. Ternak yang ada saat ini bermula dari hewan-hewan yang liar. Manusia melakukan penjinakan atau domestikasi karena adanya kepentingan terhadap hewan liar tersebut. Beberapa hewan yang dipelihara sebagai sumber bahan baku industri atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Selain itu, hewan ternak juga dapat berfungsi sebagai hewan peliharaan karena ciri khas atau keunikan yang dimilikinya. Suara yang unik, bulu yang halus dan indah, perilaku yang lucu, merupakan alasan seseorang memelihara ternak tersebut. Hewan yang dipelihara karena kekhasan dan keunikan inilah yang disebut ternak hias. Oke, yang selanjutnya adalah jenis-jenis ternak hias. Ternak hias dipelihara masyarakat dengan alasan yang beragam. Ada yang memelihara ternak hias karena keindahan bulunya, karakter suaranya, dan kelucuan perilakunya. Jenis-jenis ternak hias contohnya kelinci, hamster, burung merpati, dan burung kicau, ataupun masih banyak yang lain. Nah, anak-anak pasti sudah tahu dong tentang kelinci. Nah, Memelisa mau berbicara tentang kelinci ya. Beberapa bangsa kelinci dikembangkan karena keindahannya dan dipelihara sebagai binatang kesayangan atau ternak hias. Bangsa kelinci yang dipelihara karena keindahannya mempunyai daging sedikit tetapi kulitnya berharga. Nah, anak-anak pasti tahu dong tentang hewan ini yang Memelisa berikan fotonya. Oke, itu adalah hamster ya anak-anak. Hamster adalah hewan yang aktif pada malam hari dan beristirahat pada siang hari atau nokturnal. Satwa mungil ini sangat tidak tahan panas dan akan mati jika terpapar teriknya matahari, apalagi jika dalam waktu lama. Ketika matahari terbenam, barulah hewan ini keluar dari lubang persembunyian untuk melakukan aktivitas. Di Indonesia terdapat 5 jenis hamster dengan beberapa spesies hamster yang banyak dipelihara, yaitu hamster Syria, Campbell, Winter White, Roborski, dan Cina. Oke, yang selanjutnya adalah burung merpati. Warna burung merpati sangat beraneka ragam. Ada yang berwarna ungu, biru laut, coklat, putih, atau kombinasi dari beberapa warna dan tampak mengkilap. Secara umum, warna burung merpati adalah abu-abu, coklat, hitam, atau putih. Khusus merpati jantan, bulunya tampak indah dan mengkilap, terutama pada bagian leher sampai kepala. Merpati dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu merpati hias, pos, balap, dan pedaging yang memiliki karakteristik yang berbeda.
Nah, jenis hewan yang terakhir yang Mem Elisa contohkan di sini adalah burung kicau. Beberapa jenis burung kicau yang banyak dipelihara masyarakat Indonesia antara lain murai batu atau medan, lovebird, kenari, cucak hijau, kacer, foxeye, anis, jalak, dan kenari. Tapi sebetulnya masih banyak sih burung yang lain, dan ada beberapa jenis burung juga yang sebetulnya sangat langka, jadi tidak boleh dipelihara sembarangan. Jadi anak-anak sebelum memelihara burung, alangkah baiknya anak-anak lihat dulu burung itu langka atau tidak, boleh dipelihara pribadi atau tidak ya. Selanjutnya ya, di habitat aslinya burung pengicau jantan biasanya hidup berkelompok 2-10 ekor. Tiap-tiap grup mempunyai pemimpin atau jantan dominan yang biasanya memiliki kicau sangat merdu dan panjang yang tidak dimiliki pejantan lain. Berbeda dengan burung pengicau yang dipelihara manusia, dikarenakan tidak berada dalam kelompok, semua burung jantan dapat berkicau, apalagi saat ada di lingkungan banyak burung jantan yang sejenis, atau misalnya di area lomba. Nah, anak-anak bisa lihat di situ ada gambarnya, yang di atas, gambar di atas itu adalah murai batu, nah yang di bawah itu adalah burung kenari ya. Yang selanjutnya adalah sarana produksi dan teknik budidaya ternak hias. Oke, sarana produksi dan teknik budidaya ternak hias terdiri dari bahan dan alat. Yang pertama, bahan ya. Bahan yang diperlukan dalam sarana produksi ternak hias antara lain bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul. Kemudian yang kedua, pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Terus yang ketiga, obat yang diberikan bisa jenis alami dan buatan. Jadi kadang-kadang saat kita memelihara atau saat kita membudidayakan ternak hias, kita terkendala oleh penyakit, hama, dan sebagainya. Jadi kita harus punya obat-obatan yang diberikan kepada ternak hias kita yang aman ya. Yang selanjutnya adalah air. Air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan, terlebih terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui ya. Terus yang terakhir adalah kandang ternak. Nah, kandang ternak adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan, panas matahari, angin kencang, dan gangguan lainnya. Nah, selanjutnya, selain bahan, ini juga ada alat-alat yang diperlukan dalam sarana produksi budidaya ternak hias. Antara lain, tempat minum, tempat pakan, timbangan, sprayer, dan pembersih kotoran. Anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Teknik budidaya ternak hias. Teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak hias adalah pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pola pemberian makan, serta pencegahan hama penyakit. Tahapan budidaya ternak hias. Tahapan budidaya ternak hias terdiri dari perencanaan, persiapan bahan produksi, dan proses budidaya ternak hias. Oke, yang pertama perencanaan. Perencanaan ada beberapa yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama menentukan jenis ternak hias yang akan dibudidayakan. Yang kedua, menentukan dan mempersiapkan kandang yang akan digunakan untuk budidaya ternak hias. Yang ketiga, menentukan jadwal kegiatan budidaya. Yang keempat, menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan bahan. Yang kelima, menentukan tugas individu. Kemudian, selain perencanaan, ada persiapan bahan produksi. Persiapan bahan produksi terdiri dari alat dan bahan. Kemudian yang terakhir adalah proses budidaya ternak hias. Proses budidaya ini contohnya kelinci. Kelinci merupakan hewan yang mempunyai kemampuan adaptasi yang baik, bersifat sosial, dan sangat senang jika mendapatkan banyak perhatian dari pemiliknya. Rata-rata kelinci dapat hidup 5-10 tahun, tetapi dengan tata laksana pemeliharaan yang baik, kelinci dapat
hidup sampai 15 tahun. Tadi Mem Elisa berikan contoh kelinci ya. Jika anak-anak punya hewan yang lain, anak-anak juga pasti akan tahu dong bagaimana proses budidayanya supaya hewan kita lestari, hidupnya lama, itu bagaimana caranya, gitu ya. Evaluasi hasil budidaya ternak hias. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan pengamatan dan percobaan terhadap ternak yang sedang dipelihara. Anak-anak juga dapat memanfaatkan lingkungan sekitar, website, majalah, atau observasi untuk melakukan pengamatan, pengolahan data, dan penyajian hasil budidaya ternak hias. Oke, anak-anak, materi kita tentang budidaya ternak hias sudah selesai. Sekarang tugas anak-anak adalah menuliskan 2 buah paragraf yang menceritakan tentang hewan yang pernah dipelihara. Oke, tulis dengan rapi di Microsoft Office Word. Kemudian berilah juga gambar hewan peliharaanmu. Ya. Setelah anak-anak selesai, silakan sisipkan Microsoft Office Word tersebut ke dalam Google Classroom prakarya yang Mem Elisa berikan hari ini. Oke, anak-anak kerjakan tugas dengan baik, kerjakan dengan sukacita, ya. Kerjakan sebaiknya tugas langsung dikerjakan, tidak perlu harus disuruh ataupun anak-anak harus menunggu, ya. Kalau sudah selesai, tugas itu akan lebih ringan karena setiap hari akan mendapatkan tugas, jadi lebih baik anak-anak setiap dapat tugas langsung dikerjakan dan langsung dikirimkan. Supaya setelah anak-anak selesai mengerjakan, anak-anak dapat beristirahat di rumah. Oke? Selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Ya.